Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, anak-anak peserta bahasa Arab Al-Quran ya. Sekarang coba kita mengenali, kita kan belajar hal, tapi nanti diminta beberapa contoh yang sudah, kalau sudah dapat, kalau belum ya dicari bersama. Mengenali bentuk-bentuk kata, bentuk-bentuknya dulu, bentuk-bentuk kata, terus nanti kalau sudah tahu bentuknya, lalu fungsi atau jabatan, jabatan kata atau arti kata dalam ayat Al-Quran ini diambil dari surah Yasin ya. Yasin ayat 12. Nah, coba kita lihat surat Yasin ayat 12. Kita lebih banyak, ini yang disebut tadi, mengenal bentuk-bentuk kata, bentuknya. Ya, bentuk kata itu, bentuk kata, bentuk apa bentuknya. Bentuk kata. Ya, bentuk-bentuk kata ya. Yang diingat adalah kalau bentuk kata itu kan hanya ukurannya dulu pertama, dia apakah kata benda, apakah kata kerja, apakah huruf. Nah, terus kalau sudah mengerti misalnya huruf apa, sampai di mana pengenalan. Kalau kata kerja atau fiil apa. Kalau isim apa, kan gitu ya. Itu bentuk-bentuk kata. Kemudian kalau dia dari jabatan atau fungsi kata, misalnya dia jadi pokok kalimat. Nah, kalau pokok kalimat, tentu ada sebutan. Nah, kalau dia jadi fa'il, tentu ada fi'il. Kalau dia jadi khabar, tentu ada mubtada. Ini jabatan. Kemudian adapun arti itu, arti itu sesuai dengan bentuk kata. Ya, arti itu sesuai dengan bentuk kata. Jadi kalau bentuknya masdar, bagaimana? Ya, kalau bentuknya fi'il amar, bagaimana menerjemahkannya? Kan gitu ya. Sekarang kita lihat dulu ini. Ya, ini kan ayat 12 surat Yasin. Kalau dibaca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naqbu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubinin ya. Nah, coba kita mengenali bentuk-bentuk kata dulu. Nah, coba ini sudah seperti ini kan. Nah, kalau inna seperti ini, kan inna. Kalau inna, apa yang sudah teringat bagi kita? Inna gitu. Nah, coba yang dari Ulak Karang dulu. Apa yang teringat? Inna. Gitu. Bagaimana? Inna. Iya, kalau inna bebas, pokoknya mengungkapkannya nggak terikat
Pokoknya apa yang teringat, bisa asal nampak. Pakai ini kan pakai tangkai ini. Inna. Ada yang mengatakan tadi inna ditambah nahnu. Ini ada pula nahnu di belakangnya. Ini kan nahnu. Cuma kalau inna ini apalagi selain itu yang teringat. Inna dan ingat dulu. Inna dan huruf taukid ya Pak. Bisa taukid. Inna dan saudara. Nah, ingat dulu. Kalau inna ini ingat saudaranya sekali. Inna dan saudaranya. Kita ingat saudara si Inna dulu. Apa itu Inna? Apa lagi? Ya, Anna. Apa lagi? Anna. Apa lagi? Lakinna. Apa lagi? Allah. Laita. Jadi 6 ya. Jadi 6 saudaranya itu. Inna. Anna. Ka'anna. Lakinna. La'alla. Laita. Kalau inna apa artinya inna? Sesungguhnya. Kalau anna? Sesungguhnya aku. Ya, sesungguhnya juga. Kami. Ya, inna sesungguhnya. Tapi kalau sudah pakai tangkai seperti ini memang ada kami ya. Maksudnya kalau inna bulat saja dulu. Inna tanpa tangkai alif sesungguhnya ya. Apa bedanya inna dengan anna? Siapa dapat? Inna di depan kalimat. Kalau anna kalau inna berarti dia di awal kalimat, walaupun di tengah bisa dia di awal kalimat. Dan kalau anna berarti dia ada fungsi kalimat sebelumnya, mungkin dia jumlah jadi maf'ul, mungkin dia jadi di tengah. Misalnya kalau innahu kana tawwaba, walaupun sudah di terakhir dia masih pakal kalimat itu namanya. Ya. Yang misalnya begini, fa'lam annahu, kan orang mau baca tahlil itu. Fa'lam annahu la, anna dipakai. Jadi tidak fa'lam innahu, enggak. Jadi inna. Inna dan saudaranya sudah kenal. Terus kalau yang apa lagi yang teringat? Inna dia masuk kalimat. Berarti selalu yang dimasuki inna dan saudaranya yang 5 itu atau 6 ada dimasukinya subjek predikat atau mubtada khabar. Terus dia ke situ, asal ada inna dan saudaranya pasti ada subjek predikat. Kemudian teringatlah kita tetangganya. Tetangga inna ini kan anak kana. Kana dan saudaranya pula, cuma mengingatnya murah. Kalau inna dan saudaranya yang dirubahnya adalah pokok kalimat menjadi mansub atau baris di atas. Tapi kalau kana dan saudaranya pula yang dirubahnya adalah khabar atau predikat. Kan sekalian itu sekaligus masuk dalam memori kita. Jadi inna dan saudaranya ada subjek predikatnya, yang dirubahnya susunan subjek barisnya. Kalau kana dan saudaranya masuk juga subjek predikat, cuma yang dirubahnya adalah predikat atau khabar. Itu dalam pikiran kita itu sudah mulai itu, nanti waktu membaca Quran atau melihat huruf Arab nampak tuh. Jadi yang perlu dihafal adalah saudaranya si inna dan saudaranya si kana. Ya. Nanti apa maksudnya itu lain pula kajiannya. Kenapa dia dikasih itu? Itu yang disebut tadi, ada yang gunanya untuk taukid, ada gunanya untuk tasabuh, macam-macam. Ada karena yang nggak mungkin diperoleh, tapi dia tetap masuk subjek predikat. Jadi kalau sudah mengerti kita, berarti itu kan inna dan saudaranya merubah subjek atau kalimat. Kana dan saudaranya merubah khabar.
Nah, sekarang kalau inna ini pakai tangkai dia seperti ini, pakai tangkai ini berarti di sini adalah pokok kalimatnya mana? Iya, nahnu. Tapi bukan nahnu yang ini. Nahnu dalam ini berarti dia aslinya adalah inna ditambah nahnu. Nah. Jadi inna gitu ya, inna. Itu pokok kalimatnya. Namanya disebut isim inna. Biasanya mana isim inna, mana khabar inna, begitu. Kalau kana gitu juga, mana isim kana, mana khabar kana, gitu mencarinya ya. Kalau begitu inna adalah pokok kalimatnya nahnu. Lalu kalau sudah tahu kita ini kan bentuk-bentuk kata sudah, jabatan sudah. Lalu dicari lagi kalau ini ada pokok kalimatnya nahnu di sini, mana pula kabarnya? Coba baca, mana pula kabarnya? Mana predikatnya atau sebutan? Semuanya ya. Jadi semuanya ini jadi kabarnya nih, mulai dari sini terus nih. Jadi inna itu pokok kalimat kan? Nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Semuanya. Baru diuraikan pula satu-satu. Jadi kalau berarti di sini inna, pokok kalimatnya di sini nahnu. Khabarnya ini mulai dari nahnu ini. Jadi diulang lagi, inna nahnu nuhyil mauta. Berarti ini khabar nahnu. Pertanyaan, marfukah? Kan jadi khabar itu mesti marfu. Marfukah nahnu ini? Marfu. Dhamir yang 14 itu mulai dari huwa, huma, hum sampai nahnu itu kan marfu. Tapi kalau dia nanti ditukar hu, huma, hu, huma, hum, itu lihat keadaan. Bisa dia maksur, ya bisa dia mansub. Apalagi kalau dipakai yahu, yahuma, itu sudah pasti mansub itu. Tapi kalau hu, huma, hum, bisa mansub, bisa majrur, pokoknya kalau begitu adalah mansub, maksur. Tapi kalau nahnu, misalnya ana, huwa, ya, itu marfu. Itu makanya khabar. Jadi pokok kalimatnya andai kata tidak ada inna ini ya, berarti di sini dipakai nahnu. Nahnu, gitu. Diulang lagi, nahnu nuhyil mauta. Baru ini kabar, cuma belajarlah kita ke gaya bahasa lagi. Kenapa sampai 2 kali nahnunya di sini? Berarti menguatkan namanya taukid labzi. Berarti menguatkan, jangan ragu lagi, pakai inna lagi di sini. Jadi sesungguhnya kami kan gitu. Sesungguhnya kami menghidupkan kami akan orang yang mati. Sesungguhnya kami menghidupkan kami akan orang yang mati. Jadi kalau sudah begini ayat, jangan ragu lagi. Berarti kan nampak sekali di ayat ini bahwa kehidupan di akhirat itu jangan lupa. Walal akhiratu khairul laka minal ula, itu akhiratunya di surat Duha itu masih di dunia itu. Ya, tapi sebagian orang mengatakan memang masuk ke akhirat. Tapi maksudnya walal akhiratu akhirah, nanti lebih baik dari minal ula, bisa mencakup pertama waktu Nabi Muhammad masih anak-anak, kan banyak suka dukanya, banyak dukanya lah. Terus begitu sudah mulai menikah dengan Khadijah, tapi dapat juga kesedihan, pamannya mati, istrinya pun mati. Itu makanya bisa 2 periode. Jadi periode yang pertama itu kecil, periode yang kedua di akhirat nanti. Jadi
Itu makanya di ayat ini inna nahnu nuhyil mauta. Berarti nanti bahwa hidup yang sebenarnya di akhirat. Tapi jangan dibuang hidup di dunia, sebab hidup di dunia ini mengisi hidup akhirat. Nah, tapi kita ngerti isinya, jangan sampai menghabiskan waktu seperti kalau dalam surat A'raf, apa nama, masih teringat Ibu Didi? Ado ruwo, ado pija, kalau di orang Palokoto Periaman, orang tukang ameh, gua ado pija namanya. Bantu ameh, tapi tidak ameh do, nyewa ruwo, uniang. Kalau ruwo, menggarik-garik, tapi di atas air. Jadi di dunia ini jangan maruwo, jangan memija. Coba nan yuyu salah, nan bana-bana. Karena nanti kita akan menerima hidup di akhirat. Nah, gitu ya. Jadi itu maka di sini pakai penegas ini. Apa penegasnya? Inna. Terus apa penegasnya satu lagi? Mengulang kata. Kalau taukid lafzi itu kan lafadznya diulang. Taukid penegas itu ada dua. Ada namanya taukid lafadz, katanya diulang. Ada namanya taukid makna. Kalau taukid makna pakai kullu, pakai ba'du, pakai jami'ah, pakai inna, pakai inna ini. Inna ya, lafadz ya. Jadi pakai penegas inna, pakai mengulang nahnu 2 kali. Kalau ini memang begini, tentu tidak mungkin ini ditukar yang lain. Jadi inna nahnu nuhyil mauta. Jadi kalau nuhyi di sini jadi apa gunanya? Silakan ingat kembali, jadi apa gunanya nuhyi ini? Iya, menjadi khabar. Jangan ragu. Yang nahnu di sini jadi pokok, jadi mubtada. Ininya menjadi apa? Menjadi khabar. Cuma dia pun walaupun ini menjadi khabar, kalau dilihat susunan kalimat di sini jadi mubtada juga dia. Jadi khabar daripada nahnu di sini jumlah mubtada khabar pula. Jadi dalam kotak besar ada kotak kecil, dalam kotak kecil ada kotak kecil. Begitu susunan bahasa Arab itu, ya. Maka dipakai. Nah, sekarang nuhyi ya, kita pelajari. Kali ini bentuknya bentuk dhamir kan. Kalau bentuk-bentuk kata ini apa ini? Isim kah? Fi'il kah? Huruf kah? Nahnu. Isim ya. Isim. Isim apa namanya? Isim dhamir ya. Isim dhamir ya, betul. Lalu fungsinya di sini, jumlah dari sini, ini jumlah mubtada khabar juga. Fungsinya menjadi khabar dari ini. Dia sebenarnya jadi mubtada juga ini. Ya, tapi nah sekarang nuhyi, bentuk nuhyi dulu. Silakan. Nuhyi. Bentuk apa? Fi'il mudhari. Iya. Nuhyi. Kata teman-teman fi'il mudhari. Iya. Iya, pakai nu dia. Coba siapa dapat cari fi'il madinya? Enggak mungkin. Karena pakai nu dia. Kalau hayya berapa baru itu? Jadi dipakai jadi ahya ya. Iya, ahya ya. 2 kali ya. Jadi ahya ya, nuhyi. Jadi ahya ya, ya begitu ya. Ahya. Kalau ahya kan masih 3. Kalau ahya, jadi ahya ya. Ahya ya. Terus maka nuahyi, yu. Hanya dipakai nuahyi. Fil mudhari. Mana fa'ilnya di sini?
fa'il atau dicari? Ya betul. Nuhyi kan ya yi baru ha. Mana ini aktif atau pasif? Jangan ragu karena pengaruh nu ya. Aktif. Ya masih aktif ini. Kalau aktif maka dicari fa'il. Kalau pasif dicari naib namanya. Naib fa'il atau niab ya, naib. Ini mana fa'ilnya? Nahnu. Nahnu. Kemudian al-mauta. Al-mauta ini dia bentuk kata apa ini? Kata benda, kata kerja, atau apa? Kata kerja. Grup. Kata benda. Benda. Berfungsi Kata sebagai apa? Maf'ul. Objek. Ya, objek atau maf'ul. Jadi nanti ada amwat, itu juga bentuk banyak. Mauta juga banyak. Nah, jadi di sini nuhyil mauta akan menghidupkan kami orang yang sudah mati. Payah orang menangkap ya. Bagaimana lah menghidupkan orang mati? Sedangkan tulang belulangnya sudah jadi kapur, sudah jadi tanah. Kan itu jawaban dalam Al-Quran. Jadi kata Allah mudah saja. Dulu nggak ada kamu. Nggak ada pernah terdaftar jadi orang. Terus ada, apalagi yang sudah terdaftar, sudah ada datanya. Sudah ada data dalam komputer. Nanti kan ada sebagian disebutkan tulang ekor ya yang kecil. Itu aja nanti berjalan dia untuk melingkari. Jadi sehingga hidup. Jadi sebenarnya itu makanya pakai inna, penegasnya ada 2 kali, penegas maknawi dan penegas lafzi. Ini pun berbentuk berita. Ini kan enggak berbentuk kata kerja ini. Kan mubtada khabar. Kalau mubtada khabar itu berita dia. Kalau berita itu melekat. Tapi kalau misalnya telah makan saya, itu berita tapi dia penekanannya adalah waktu. Bisa dipaham tuh ya. Kadang-kadang mungkin melayang-layang ya. Kalau dia berbentuk berita, subjek predikat, itu melekat dia, namanya khabariyah atau disebut dengan insya'iyah. Tapi kalau waktu, penekanannya fi'il fa'il. Itu makanya tidak bisa sebenarnya disamakan menerjemah gaya fi'il fa'il dengan gaya mubtada khabar. Di situ. Jadi kalau nanti menyebutkan misalnya, lihatlah hadis. Hadis kan jarang mengatakan Rasulullah qal. Enggak ada. Yang ada qala Rasulullah. Berarti muncul perkataan dia. Gitu pengertiannya ya. Jadi apa di sini sudah bisa kita ya bentuk-bentuk kata. Kemudian ini dikasih apa? Dikasih alif lam. Ini karena ada alif lamnya nih. Berarti menunjukkan al-maut itu orang yang sudah pernah hidup, orang yang sudah pernah ada. Itu maksudnya. Berarti pakai apa dia? Kalau bahasa Inggris ini pakai the dia. Jadi kalau misalnya house, kalau house ke rumah, nggak tahu orang, entah ada rumah itu tak dulu. Tapi kalau disebut nanti pakai the, berarti sudah ada tertentu. Jadi itu makanya sesungguhnya kami, kata Allah, kami akan menghidupkan nanti orang yang sudah pernah hidup. Tapi dia sudah mati. Gitu. Jadi orang yang sudah pernah hidup, tapi dia sudah mati. Itu artinya al di sini. Macam mana menerjemahkan ke bahasa Indonesia gitu? Bagaimana tuh Pak Tommy menerjemahkan bahasa Indonesia? Kan payah. Susah. Hah? Alnya, taunya alnya
sebagai yang menentukannya. Ya dalam ya Pak, dalam bahasa Ya, Arab. itu Sangat itu dalam. makanya gitu. Jadi itu makanya kalau terjemahan-terjemahan itu sebenarnya terjemahan itu ya kalau nggak diterjemahkan bagaimana pula? Bingung. Kalau nggak diterjemahkan tambah bingung orang. Tambah bingung orang kalau nggak diterjemahkan. Iya. Jadi itu makanya untuk sementara nggak apa-apa lah saya bilang. Jadi kalau ingin mempelajari Al-Quran itu ya mesti belajar bahasa Arab lah. Oh nggak perlu Pak katanya. Itu namanya menghibur diri. Menghibur, menjustifikasi diri ya. Jadi yang pasnya memang mesti belajar. Makanya sering saya tanyakan kenapa mesti pakai dibungkus wahyu ini dengan bahasa Arab ya. Jadi kalau dilihat sejarah perkembangannya begini. Dulu kitab-kitab lain seperti Taurat, Zabur, Injil itu dengan bahasa ada Ibrani, ada bahasa. Rupanya diputar-putar orang, ditukar-tukarnya. Mungkin ya, saya supaya sangat ya walaupun ada nanti kan diturunkan menurut bahasa rasulnya katanya. Iya, tapi ini kan Nabi Muhammad memang Arab, tapi kan Arab itu setelah diadu, setelah dicoba dengan bahasa-bahasa di dunia, ada pernah saya bacanya the original of the words ya, language ya, the original of the language in the words ya. Jadi mana yang paling orisinal bahasa di dunia? Memang Arab. Sudah dicobakan ke Inggris, cobakan Prancis, tidak apa-apa. Ya, jadi itu makanya terasa kita, bagi saya pribadi lah, jadi rupanya kehadiran ke dunia ini dengan mengaji dari bahasa Arab ini, ya banyak yang dapat. Walaupun sebagian teman enggak, katanya kepada saya kadang-kadang begitu, jangan terlalu nawa itu lainnya. Ya, tapi mau mangguk-angguk ya. Enggak mau saya untuk mendebatnya ya. Ini pengertiannya di sini. Coba kalau Ibu melihat terjemahan Ibu Sabrina. Coba Ibu terjemah sampai mauta itu. Inna nahnu nuhyil mauta. Coba terjemahkan itu aja. Sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati. Kan? Gitu aja. Jadi tertulisnya orang mati. Kalau Bapak menerjemahkan orang yang dulunya hidup. Gitu. Dikembalikan hidup. Tapi itu tentu nggak mungkin dijangkau begitu menerjemahnya. Karena ada alnya di sini. Iya. Jadi itu makanya belum lagi pakai dua kali. Kan dua kali itu. Sesungguhnya kami. Kan pakai kami. Kalau dibuat bahasa Indonesia atau bahasa lain begitu kan salah. Iya. Jadi kalau salah berarti rohnya ayat itu nggak terbawa, nggak bisa ditangkap. Jadi pengertiannya jangan ragu, jangan merasa was-was, sungguh pasti. Kami nanti akan hidupkan kamu kembali gitu. Ya kamu kan sudah mati, tapi yang dihidupkan ini orang yang sudah terdaftar dulu hidup, tapi hidupnya pun waras. Kalau gila dari kecil nggak dihitung dia. Jadi yang mana sebenarnya yang manusia? Itu lah filsafat lah kaji lah. Yang mana sebenarnya manusia itu? Itu maka orang filsafat mengaji dia sampai akal 10, akal 1, akal 2, akal 3, 4 sampai akal 10. Orang filsafat kan ready gitu, sampai ke akar-akarnya. Ya, jadi itu bapak-bapak, ibu-ibu, makanya waktu membaca Al-Quran ini, inna nahnu nuhyil mauta. Terus ada waw di sini. Kan sudah pelajaran juga. Coba kita lihat dulu, waw ini bentuk apa? Wow, Isim, fi'il, huruf. Huruf. Huruf apa?
Huruf Huruf atap. ataf. Huruf atap. Jadi berarti dengan munculnya waw ini memperpendek. Ini kan naktubu. Kalau ini kan nuhyi. Ini naktubu. Naktubu. Kalau naktubu itu artinya kan akan kami tuliskan atau telah kami tulis, boleh naktubu. Naktubu. Naktub. Naktubu. Berarti dengan ada waw di sini, ini kan ada waw. Berarti waw ini memperpendek. Berarti apa yang diulang di situ andai kata tidak pakai waw? Nahnu. Nahnu. Terus? Nahnu Nahnu wa naktubu. Nahnu naktubu. Ya. Jangan pakai wa lagi. Inna nahnu naktubu maqaddamu. Sampai sini. Ya. Tapi mana yang dahulu dihidupkan daripada dituliskan apa yang dikerjakannya? Ini soal huruf atap ini. Masih ingat? Itu pertanyaannya supaya ingat huruf atap. Kalau huruf atap waw, khusus waw, itu pakai tertib atau enggak? Pakai antri atau enggak? Enggak. Enggak. Berarti begitu dihidupkan, begitu ada catatan. Ya. Tapi kalau misalnya pakai fa dia, huruf atapnya. Ja'a ustazun. Fa tilmizun. Fa aliyatu. Tertib tuh, pakai tertib. Datang ustaz dulu, baru datang ini, baru datang. Kalau pakai summa nanti sudah tuh habis, nggak ada lagi, pindah susun lain. Itu makanya kalau diterjemahkan ke bahasa selain Arab nggak nampak itu, nggak akan nampak. Bagaimana cara ini semuanya dan semuanya kemudian jadi itu bedanya ya. Jadi supaya terasa kita betapa pentingnya belajar bahasa Arab ini. Jadi mungkin itu makanya dibungkus wahyu Allah lewat Arab lagi supaya nggak bisa dipermainkan seperti nasibnya Taurat, Zabur, Injil. Ya, cuma kalau orang nggak belajar bahasa Arab itu nampaknya. Hidup saya memang itulah rantau yang saya dapati yang sangat berharga dalam hidup saya. Mengerti, ya tidak mengerti 100%, tapi mengerti kita susunan bahasa dalam kawaid. Belum lagi ditambah ilmu-ilmu seperti mantik, balaghah, ma'ani, bayan gitu ya. Jadi itu sini. Wa naktubu berarti diulang. Inna nahnu nuhyil mauta. Kalau diulang lagi. Inna nahnu. Ini enggak diganti ke sini. Jangan ini dipakai lagi. Inna nahnu naktubu ma qaddamu. Kalau ini enggak ada lagi. Lain lagi kalau sini. Wo-nya lain. Wo-nya ini lain. Nah, sekarang naktubu. Naktubu ini bentuk apa tadi? Naktubu. Fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari. Kalau ini fi'il mudhari, mana fa'ilnya? Nahnu. Nahnu. Fi'il madi naktubu ini apa fi'il madinya? Kataba. Ya, kataba. Ya. Kalau masdarnya apa? Ya, kitaban. Nah, itu dia, kitaban atau kitabah. Nah, itu maka Quran itu disebut dia kitab karena berupa undang-undang. Kalau disebut Quran, apa bedanya? Kadang-kadang disebut Quran, kadang-kadang disebut kitab. Misalnya kan alif lam mim zalikal kitab, enggak dibaca alif lam mim zalikal Quran, enggak gitu. Apa kira-kira?
Apa beda kitab dengan Quran? Kalau Quran kan bacaan. Bacaan, Kalau kitab undang-undang. undang-undang atau tertulis. Nah, jadi sebenarnya tujuannya sama. Cuma supaya diingat undang-undang. Sering dibaca undang-undang gitu jadi. Seringlah dibaca undang-undang Al-Quran. Seringlah diamati tulisannya, dihayati, itu peraturan. Nah, itu dia. Jadi peraturan yang sering dibaca, dihayati, maka selamatlah kehidupan. Ya. Yang enaknya itu belajar apa? Lisanul Arab namanya. Lisanul Arab itu mengarah terjemahannya untuk lebih paham. Tapi kalau munjid dia ke ke arah ke wisata gitu. Ya, itu beda-bedanya nanti. Jadi wanak tubuh ma qaddamu am. Kalau ma ini bentuknya lagi. Coba ma bentuknya bentuk apa ini ma? Dulu pernah belajar mungkin yang teringat manapi. Nah, ada satu lagi ma namanya ma mausul lah, itu makanya yang apa ya? Kita belum belajar isim mausul ya? Belum. Jadi ini ma mausul. Ma mausul itu sifatnya umum. Umum. Jadi ma itu makanya diartikan orang itu apa atau sesuatu atau apa-apa. Sering orang menerjemahkan gitu ya. Jadi sesungguhnya, pakai sesungguhnya pula sini ya. Sesungguhnya kami akan tulis, pokoknya ditulis apa? Ma. Apa-apa. Ya, jadi apa fungsinya? Dia isim mausul, tapi fungsinya jadi apa ini? Jabatan. Jadi maf'ul. Jadi yang kami tulis akan apa saja. Qaddamu. Qaddamu bentuk apa? Coba qaddamu. Bentuk apa? Fil madi. Kalau bentuk kotak pertamanya apa? Coba mulai kotak pertama kita baca sampai kotak 3. Tapi laki-laki 1, 2, 3. Coba. Qaddama. Terus kalau 2? Qaddama gitu. Qaddamu. Ya, jadi qaddama. Ini dia qaddamu. Wa naktubu ma qaddamu. Qaddamu. Jadi qaddamu. Enggak mungkin kita baca qaddamu. Qa dibaca. Enggak pula mungkin dibaca dot. Karena kita sudah tahu pengertian qaddama itu artinya yang dicogokkan, yang dilaksanakan, yang dibuat, yang dimunculkan. Jadi apapun yang dimunculkan, berarti apakah itu baik atau buruk. Pokoknya apa yang dimunculkan, biarpun dalam perbuatan, tapi ada pula dispensasinya itu. Kalau perbuatan belum dilaksanakan, perbuatan itu salah, tapi belum dilaksanakan, kan masih ada dikasih kebaikan. Dikerjakan yang salah, ditulis 1. Kalau yang baik, mulai niat baik pada dikasih pula kebaikan 1. Begitu dikerjakan, dibalas 10 sampai 700. Kalau tidak begitu gimana? Enggak ada penghuni surga. Enggak ada penghuni surga kalau enggak begitu. Ya, itu hebatnya. Jadi ditulis, kami tulis nanti apa saja. Berarti ini pengertiannya apa ini? Apapun yang baik atau yang buruk. Bayangkan setelah kita membaca ayat ini, pakai sungguh ini. Setelah kita mengerti, telah dituliskan Allah apa yang baik, apa yang buruk, nanti dikumpulkan semua. Bagaimana perasaan kita sekarang? Apa kira-kira langkah yang akan kita tempuh, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi? Ayo jawab. Taubat.
Itu dia taubat. Selalu Itu berbuat baik. Taubat. Nah, kalau dia baik kan kita tobat kan nggak hilang. Tapi kalau pekerja yang jahat kita tobat ya kan keampunan Allah lebih besar daripada marahnya. Ya betul-betul lah taubat. Jadi tubu ilallah taubatan nasuha. Maka beruntung sebenarnya orang-orang yang belakangan kalau dia menyadari. Nah, tapi yang celakanya orang belakangan tidak pernah sadar. Sadar itu munculnya dengan belajar. Dan manusia itu memang makhluk belajar sebenarnya. Ya. Akhirnya itu maka kita punya kesimpulan yang paling berbahagia itu jadi orang. Tapi setelah Ustadz perhatikan kemana-mana dan tidak menuduh pribadi dan kelompok, yang banyak Ustadz perhatikan adalah mungkin diri Ustadz pun ada terlibat juga. Yang jadi orang itu susah. Tapi untung ada pengertian ya, ada pengetahuan kita. Jadi untunglah saya jadi orang. Iya enggak? Untung jadi orang apa enggak? mulai untung jadi orang apa enggak? Untung. Untunglah. Untung lah. Untung. Enggak jadi hewan. Kalau jadi hewan dia rugi enggak? Iya. Beruntung tidak. Kalau jadi hewan itu jadi beruntung enggak? Rugi enggak? Memang kondisinya dibuat dia itu kan jenjang untuk kelengkapan kelengkapan hidup manusia. Iyalah hebat. Seluruh fasilitas tapi ada ayatnya itu apa? Huwallazi dalam Al-Baqarah juga nanti itu huwallazi khalaqalakum huwa allazi apa bisa nyambung tuh sesudah apa itu kalau rabbuka belakang mau menutup baru nanti kalau rabbuka lil malaikah huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Itu dia. Huwa allazi khalaqalakum ma. Pakai ma juga tuh. Ma fil ardi jami'a, ma fil ardi. Dialah yang membuat bagi kamu khusus bagi kamu manusia apa saja yang di bumi. Jadi 2 hari bumi, 2 hari langit, apa itu jadi 6 hari, 4 hari di bumi ya. Untuk kelengkapan mungkin ya. Lupa saya di ayatnya itu. Itu dia. Jadi beruntung sekali jadi manusia. Cuma setelah dilihat di lapangan, bagaimana Bapak-Bapak Ibu yang jadi manusia ini? Rasanya kalau beruntung, seperti ini Pak Bet kan permisi entah lama entah menyimak, jadi pada panjang tidak. Biasanya merasa beruntung itu pada umumnya merasa enaknya itu enak di atas apa? Nafsu. Pak Tommy ingat. Itu nanti rasa untung. Jadi fasilitas cukui, itiado, sanang narus. Tapi kalau ada juga yang susahnya karena nafsu juga nggak terpenuhi. Yang mencari sebenarnya untung betul-betul sudah jadi hamba Allah, itu payah mencari. Mudah-mudahan awak lah setelah banyak mengaji paham awak untung bana. Tapi apalah sakit-sakit. Ya sakit-sakit na untung ambo bisa ambo minta ampun gitu ya. Itu ndak ada kaji di Amerika itu. Kamu asa ngaji ndak sebut itu. Dalam Quran sebutnya. Nah, terus ada di sini mana fa'il qaddamu ini. Qaddam ini artinya arti aslinya itu qaddama apa itu terjemahannya Bu? Coba wa naktubu ma qaddamu itu aja. Apa? Dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan. Kerjakan dibuatnya ya. Kerjakan. Iya, kerjakan. Mengerjakan mereka. Qaddama itu artinya mencogokkan. Pokoknya menerbitkannya gitu. Kalau qadama muncul, tapi kalau qaddama digandakan di tengah dia untuk mentranskripsikannya itu. Jadi mencogokkan. Misalnya macam kita pagi inilah kan dimunculkan pemikiran. Terus mau berjalan digerakkan kayak gitu. Mau makan dimakan. Pokoknya apa yang
diapakanlah, dikerjakan, di apa yang diaktifkan, nah itu dia ditulis tuh. Kalau baik, alhamdulillah. Kalau tidak baik, untung masih ada kita minta ampun. Jadi maqaddam. Terus fa'ilnya di sini hum. Kemudian di sini ada wa. Ini wawunya waw apa ini? Waw atap ya. Berarti asara ini jelas kata benda ini. Asara berfungsi jabatan dalam kalimat kata, jabatan kata ini dalam kalimat dan dalam ayat ini jadi apa dia? Asara. Objek. Iya, objek. Kalau ini jadi apa tadi, Ma? Iya, maf'ul atau objek juga. Iya. Kan objek juga ini. Naktubu ma qaddamu, terus di sini apa yang diulang di sini andai kata tidak ada? Dan kamilah yang mencatat. Ini kan begini. Pertama, naktubu ma qaddamu. Terus kalau nggak ada ini apa lagi? Naktubu asarahum. Gitu. Naktubu aksarahum. Gitu dia. Jadi, ya, kalau Anda tidak pakai wa dia, jadi naktubu ma qaddamu, naktubu aksarahum. Gitu. Berarti di sini. Jadi begitu ayat ini sebenarnya kalimatnya itu panjang. Ya, coba didengarkan ya. Inna nahnu nuhyil mauta. Kan begitu satu. Inna nahnu nuhyil mauta. Inna nahnu naktubu ma qaddamu. Diulang lagi. Inna nahnu naktubu asarahum. Inna naktubu kulla syai'in. Kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Begitu. Tapi itulah gunanya wow sebagian itu adalah memperpendek. Jadi ini maf'ul. Kalau hum di sini jadi apa hum? Fungsinya ini kan dhamir. Fungsinya jadi apa? Oh, sebagai itu apa namanya? Mudhof. Mudhof ilaih. Ya, mudhof. Atau mempunyai atau menerangkan. Jadi asar ini artinya jejak, bekas. Bekas. Bekas ya. Bekas. Jangankan yang apa yang hasil pekerjaan ini, bekas pun dituliskan. Bekas ya, tapi syaratnya sudah dikerjakan ya. Tapi kalau belum dikerjakan masih berputar-putar dalam angan-angan atau apa, itu masih dimaafkan. Tapi nanti ada hadisnya itu belum sampai kepada hakikat takwa apabila masih ada terguris-guris dalam hati yang jelek. Ada hadisnya itu. Belum sampai kepada hakikat dia menjadi orang muttaqi apabila masih ada dalam hatinya terguris-guris yang jelek tadi. Nampaknya ya dengan belajar inilah kita banyak, saya pun begitu dengan banyak membaca-baca inilah. Maka ya mesti membaca buku, mesti melihat, mesti memahami gitu. Tidak mungkin apa ya. Jadi asar ini fungsinya maf'ul tapi bekas artinya nih. Karena ada itu makanya yang hadis itu ya, yang hadis itu bekas jejak, jejak ini maksur. Itu maka ada tafsir namanya ada tafsir ra'yi. Ra'yi itu adalah pemikiran tapi tidak terlepas dari wahyu, dari ayat atau hadis. Kemudian selain dari pemikiran ada namanya tafsir maksur. Maksur itu kan isim maf'ul dari asara, maksurun, yang ditinggalkan bekas. Jadi berkesan
peninggalan ini. Seperti dalam surat Sabisma itu kan ada baltu siruna, nggak mungkin kita baca baltu si. Makanya dari situ Ustadz dapat paham kalau lain bacaannya lain artinya iyo kalau ngerti orang tuh bahasa, kalau enggak makanya kalau anak-anakku diajarin capek bahasa, capek yang ngerti. Misalnya asar, ya asar bekas. Tapi kalau sin lain, seperti ini naktubu nulis ya. Tapi kalau nakok itu lain. Jadi sebenarnya sama bahasa Inggris. Kalau dia sudah tahu arti kata, maka dia fonetiknya tidak akan salah membacanya. Tapi kalau nggak tahu dia arti kata, tentu mungkin salah-salah jadi. Ya, jadi kita kalau mengaji lain pula, saya lihat jangan salah-salah yo, salah arti beko. Dari mana tahunya? Dia nggak ngerti bahasa ada. Cuma kalau membaca an'amta itu banyak orang dan macam-macam an'amta ya, dia nggak ngerti. An'ama itu kan an'ama, alif dulu pangkalnya, memberi nikmat. An'ama. Makanya sebagian orang dia nggak ngertinya bahasa. Ya, jadi melalui apa ini sering saya sampaikan, cobalah ke bahasa lah, saya bilang. Jangan apa sekali waktu sudah pandai dia ke bahasa lah. Nanti tertolong itu insya Allah. Jadi ini ya, wa asarahum. Terus ada wow lagi di sini. Itu maka saya sendiri pun payah belajar wow ini. Payah juga. Kalau wow ini apa jadinya ini ya? Coba ditukar apanya dulu. Inilah dibuat wow-nya. Kuning buat. Wow apa kira-kira itu? Kalau ini jelas diulang ini. Naktubu maqaddamu naktubu asarahum. Kalau ini permulaan lah. Kalau ini dipakai pula, kan bisa dipakai ini. Naktubu lagi nak? Bisa kan? Bisa. Ini kan naktubu maqaddamu. Terus ini wow ini jelas mengulang naktubu naktubu asarahum. Kalau ini bisa enggak? Naktubu bisa, naktubu kulli syai'in. Bisa. Jadi naktubu kullah ini kan sama asara ini. Kan maf'ul. Jadi kullah ini apa? Maf'ul juga. Maf'ul juga. Syai'in mudhafun ilaihnya. Syai'in ini kan mudhafun ilaihnya jadinya. Cuma begini. Ini dikasih kulla syai'in menegaskan ini. Ini yang taukid apa ini? Taukid labzi, lapat ini. Akan segala sesuatu. Nggak ada yang tinggal lagi. Makanya pokoknya kecurangan-kecurangan, penyimpangan-penyimpangan dalam usia kita yang berbeda tingkatan ini, semuanya dituliskan Allah. Nggak ada yang tinggal. Kalau yang baik-baik, alhamdulillah. Yang tidak baik ini bagaimana nih? Itu makanya mumpung belum kita meninggal, minta ampun terus. Makanya dalam sehari itu kalau enggak kita minta 70 kali, maka kita masuk pembohong dan orang lalai. Malam begitu pula. Jadi dibaca terus astagfirullah. Memang mula-mula ya berbentuk latah, tapi lama-lama nanti kita betul-betul lagi. Jadi astagfirullah. Itu ya. Jadi ini diulang lagi nih. Wow atap juga nih. Naktubu maqaddamu, naktubu asarahum, naktubu kulla syai'in. Di sini ahsainahu jumlahnya ini nanti menjadi naat. Cuma kita belum belajar kemarin naatnya naat kata-kata baru. Ahsaina bentuk apa? Halo Bapak-bapak Ibu, silakan berlomba coba. Ahsaina bentuk apa itu ahsaina? Iya.
Fi'il. Fi'il madi. Mana Fi'il fa'ilnya? Nahnu. Nahnu. Hu. Nahnu. Hu jadi apa? Hu. Mudhaf ilaih. Maf'ul. Karena bergandeng dengan fi'il. Ya. Bergandeng dengan fi'il. Kalau ini bergandengnya dengan benda, maka namanya mudhofun ilaih ataupun kepunyaan. Kalau ini enggak, jadi maf'ul. Nah, jumlah fi'il dan fa'il, ini kan jumlah kumpulan. Ini fi'ilnya, ini fa'ilnya. Masuk maf'ulnya. Menjadi sifat dari syai'in. Tapi kok sifat itu kan mesti baris bawah. Ini enggak dalam bimahalli, dalam apanya saja, dalam jiwanya saja, sampai ke sini. Kalau jadi mulai fi huruf jar imami yang dijarkan, mubini sifat dari imami. Mubinin, ini mubinin. Nah, lihat Ibu buku. Mubinin kan? Iya, Berarti ini kan fi imamin. Fi imamin. Imamin ya. Imami atau imamin? Imamin. Ya. Enggak bisa baris dua ini. Dikasih baris dua, bisa. Jadi, kenapa mubinin sifat atau naat dari Imamin. Jadi mulai ini dikumpul, jumlahnya ini sampai ke sini menjadi sifat dari ini, dari kullasain ini. Jadi kullasain ini berarti ini secara hakikat dia baris di atas juga meniru kulla ini. Jadi pokoknya dan akan kami tuliskan segala sesuatu, pakai yang kita, segala sesuatu yang telah kami himpun segala sesuatu pada kitab yang nyata. Ada buku induk. Sudah ada buku induk. Jadi bagaimana? Mulai kita balik berakal, pokoknya yang akal ini yang menentukan ya. Yang jadi orang itu kan akalnya. Jadi mulai berakal sudah ditulis tuh. Bayangkan macam ya kita lah, ada yang sudah umur 50, ada 60, ada 70. Kalau yang jahatnya ini yang persoalan, makanya kita minta ampun, iringilah kejahatan itu dengan kebaikan. Maksudnya bukan begitu mengerjakan yang jahat terus iring baik, bukan begitu. Pokoknya dulu nggak begitu sadar, kita sudahlah minta ampun. Nah, sekarang baik-baik aja lagi sampai menghembuskan napas terakhir. Apa yang mungkin kita kerjakan itu yang baik. Jadi ini maksudnya wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Jadi kalau mau dibaca panjang-panjang ini tentu begini. Inna nahnu nuhyil mauta. Terus diulang lagi. Inna nahnu naktubu ma qaddamu. Terus apa lagi? Wa naktubu asarahum. Naktubu, ditutup lagi. Naktubu kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Satu ayat ini aja mungkin kita enggak tidur lagi memikir-mikirkan kehidupan kita selama ini. Nangis lah, minta ampun terus. Itu dibaca surat Yasin. Yasin ayat berapa tadi? 12 ya. Jadi ini di bawah apa ini? Wasawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tundiru manittaba'az zikra wa khasyar rahman. Innama itu maka di situ disebutkan Muhammad, hanya yang bisa engkau ingatkan itu orang yang takut dengan kegaifan Rahman ya, dengan kegaifan Rahman itu. Innama tunziru manittaba'az zikra wa khasyar rahman bil ghaib. Wa khasyar rahman bil ghaib, dan takut dengan si Rahman yang pengasih penyayang dengan kegaifannya. Ya. Terus apa sambungannya itu? Baru apa tadi? Baru ini ya, inna ya, terakhir kan? Iya ya, itu terakhirnya kan? Iya, terakhir.
setelah apa? Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa hasyar rahmana bil ghaib fabasyirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Baru ini ya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Satu rakaat tuh. Baru berikut apa itu wadrib ya? Ya. Surat Yasin itu ayatnya berapa? 80 ya? 83. 83. Jadi berbahagialah orang yang hafal, kemudian dia pun mengerti bahasa, mengerti susunannya, diulang-ulang terus. Wah, itu terasa itu satu gelombang untuk menjurus kepada keredaan Allah ya. Bekerjanya rajin, mencari teknologi hebat, bergaul pun enak, tapi dia tidak tergoda, sudah mengerti dia kok. Mengerti dia. Ya. Ini mengenali bentuk-bentuk kata. Bagaimana kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, kalau sudah waktu baca ayat, ini kan satu ayat baru. Ilmu kita sampai pola berapa ini? 19 ya? Pola 19. Sudah nampak gambarannya ini seperti ini. Ini ada saya buat apa dulu. Inna tambah nahnu, inna, boleh gini. Inna, boleh innana, boleh inna. Ahya, ini asli ahya. Ahya ya, jadi yuhyiyu. Yuhyi jadinya. Ya. Kalau mata, ya mutu amwat. Sudah ada. Terus ini lagi. Ya. Lanjutan kata keterangan tentang si fa'il. Keterangan itu jadi hal ya pelajaran kita. Lanjutan kata keterangan tentang si fa'il atau si maf'ul, kadang si khabar, kadang keterangan si khabar halnya juga disebut sebagai hal. Perlu diingat, hal itu adalah untuk menjelaskan hal. Apa ini? Ini salah tulis ya. Menjadi hal ini, hal saja nih. Ya, hal atau perilaku. Dan halah. Oh ya, halah betul tuh. Halah namanya. Untuk penjelasan halah atau perilaku si fa'il atau si maf'ul, seperti misalnya apa misalnya? Bagaimana keadaannya menang? Bagaimana keadaannya kecil? Bagaimana keadaannya berkendaraan? Bagaimana kedatangan yang menerang kedatangan? Bagaimana lembut, kasar? Ini contoh. Contoh lagi diulang ya. Karena ini mungkin kita setelah ini masuk yang ke-20 lagi. Cuma ya mesti banyak berlatih lah. Raja'al jundu zafiran. Zafiran jadi apa gunanya? Hal. Ya, hal. Menerangkan hal siapa ini? Ya, jundu sebagai apa? Jadi dia menerangkan atau hal dari si fa'il. Ini artinya tentara ini. Raja'al jundu zafiran. Telah kembali pulang tentara itu dalam keadaan menang. Zafiran itu artinya menggenggam ya. Zafiran, menang. Dengan bangga ya, dengan menang keadaannya. Bukan. Ini lagi coba adib fil amar. Adib waladaka atau boleh waladaki, boleh. Adib waladaka saghiran. Saghiran jadi apa? Hal. Hal siapa? Walada sebagai apa? Ya fa'il. Ya fa'il ya. Jadi adib waladaka saghiran. Adib waladaka saghiran. Waladaka ini maf'ul ya, maf'ul dari adib. Adib mana fa'ilnya adib? Huwa. Ini ini fi'il amar. Anta.
Adib. Oh iya. Ya, kalau adib itu kan Adib itu fi'il kan madinya adaba yu'adib. Jadi adib. Adib artinya beri adablah, engkau tertibkanlah, adabkanlah akan putramu, anak laki-lakimu. Ini memang sudah mesti dipakai ka, ini nggak boleh ki ya. Adib waladaka. Kalau waladaki ditukar ini. Walad ini menjadi imra'ah. Jadi adib imra'ataki. Kalau ini enggak. Adib waladak. Adabkanlah putramu dalam keadaan, artinya berilah dia pelajaran beradab, berakhlak dalam hal keadaannya sogiran. Sigat mularah. Waktu dia masa anak-anak. Waktu masa kecil. Sogiran. Terus ini lagi. Marartu bihindi. Hindi ya. Marartu bihindi rakibatan. Rakibatan jadi apa gunanya? Hal. Hal siapa ini? Coba mencari hal siapa kita? Ya, hal ana. Hal atu ini. Ya, aku bertemu lalu atau melewati di India dalam keadaannya berkendaraan. Ya, berkendaraan. Ini lagi. Wahaza Khalidun muqbalan. Wahaza Khalidun. Wahaza Khalidun muqbalan. Muqbalan jadi hal siapa? Khalidun. Iya, Khalidun fungsinya sebagai apa? Fa'il. Iya. Maf'ul. Khobar. Jadi khabar ya, jadi khabar. Bukan. Khobar. Iya. Ada. Ya mau khabar dari haza. Dan inilah ini adalah si Khalid yang kita tunggu, yang mukbala, yang kita akan sambut gitu ya. Mukbala. Ini lagi. Tala'atis syamsu sofiyatan. Sofiyatan menjadi hal siapa? Samsu. Kalau samsu fungsinya jadi apa? Ya fa'il. Fa'il ya. Ini lagi. Coba apa bacanya nih? Ragu di sini ya. Tapi sudah ada fi'il fa'il. Coba. Lakta sama A. Kenapa sama A? Maf'ul. Coba terus baca kemari. Wal arda. Wal arda atau wal ardi? Wal arda. Wal ardi enggak? Kan atau As-sama. Terus? wal arda. Enggak, wal arda atau wal ardi? Wal arda. Ambo cik menggaduh-gaduh pikiran ibu ini. Menguji. Ya, menguji. Ya, kalau lakue ilmunya kan Maf'ulnya dua. terus wa ma bainahuma ma jadi apa gunanya? Maf'ul juga. Namanya isim mausul ya. Ini kenapa dibaca baina? Apa ini, Bu? Ibu Didi ingat ya, zorab namanya. Apa, Pak, jawabnya? Zorab yang bainanya saja. Kan zorab itu preposisi baina, inda, amama itu di atas barisnya, kecuali ada huruf jar sebelumnya. Maka di belakangnya mazrub. Kalau ini yang dijarkan sama juga itu. Mazarab mazrub. Zarab mazrub. Misalnya kan kalau ada qabla, dibaca qabla, tapi kalau ada qabla atau yang sering dibaca orang tuh ba'da. Bila acaranya ba'da maghrib, ba'da lain pandainya ba'da maghribi. Itu ke bawah barisnya. Kenapa?
baris bawah? Ya karena ada zarab di mukanya. Ya, begitu. Terus di sini la'ibina. Ini la'ibina ini ya. La'ibina. 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 Ini ya, la'ibina. La'ibina. Jadi apa gunanya la'ibina? Hal. Hal. Menjadi hal. Cuma tidak seperti ini gayanya. Ini karena bentuk tunggal. Kalau ini dia bentuk jamak. Kan asalnya la'ibun satu. Kalau berdua la'ibani. La'ibani. Kalau dua. Kalau banyak la'ibuna. Nah sekarang la'ibuna ini dia menjadi mansub. Misalnya Mansub dengan menghilangkan waw. Diganti waw dengan ya. Jadi la'ibin dalam keadaan mansub. La'ibin artinya bermain-main. Jadi apa kalau diterjemahkan ini ma? Kalau ma di sini apa nih? Ada tinggal ayat ini mungkin enggak? Wa ma khalaqnas sama awal ard wa ma bainahuma la'ibin. Ya. Ini tidak kami ada ilah mungkin. Entah ilah ya, tapi bagaimana ya? Enggak kita perhatikan bagaimana dulu mengambilnya ini. Wa ma khalaqnas sama, tidak kami ini pasti tidak artinya ini. Tidak kami jadikan langit dan bumi. Oh ya, mungkin ini betul kan. Dan tidak kami jadikan akan langit, dan tidak kami jadikan akan bumi, dan tidak kami akan jadikan. Oh ya, bukan la'ibina ini. Dipakai la'ibain, betul kata Bapak tadi itu. La'ibain. Ya. Ini karena dua-dua ini. Tapi kalau dijumlahkan semua kan sudah banyak. Ya, tapi dua saja kita ambil dulu, yang dua. Mungkin dua ini yang betulnya. La'ibain ya. Seperti. La'ibain. Jadi, dan tidak kami jadikan langit. Dan tidak kami jadikan bumi. Kan dua. Dan tidak kami jadikan apa di antara keduanya, langit dan bumi. Ada itu untuk bermain. Maksudnya untuk sia-sia, untuk main-main begitu aja. Tapi ada maksudnya. Sebenarnya kita ini dijadikan Allah untuk ibadah kan gitu ya. Nah, ini kan mulai mendalami pengajian tuh. Kalau kita sudah beribadah, ada yang beribadah, kemudian ada yang tidak mau beribadah sehingga ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga nanti. Akhirnya kita ini bagi Allah sebagai untuk apa sebenarnya kita ini? Banyak. Untuk main-mainan ya. Tapi sudah dikatakannya bukan untuk mainan. Jadi kelinci percobaan. Enggak. Untuk diuji. Untuk diuji ya Pak. Iya memang untuk diuji enggak. Kan tadi sudah dijadikan. Ada yang nanti akhirnya masuk surga, ada masuk neraka. Kan enggak bisa Pak nyawa itu do. Ikulah sementara gaya itu matilah habis gantilah. Jadi semuanya ini bukan untuk permainan kata ada memang orang mengatakan untuk permainan Allah ya untuk kelipat. Sebenarnya jadi budak. Iya, maksudnya jadi budak. Gunanya kita ini dimunculkan jadi budaknya apa? Akulah mencari ujung kaji kemana? Di kisaran ada kajinya tuh, di tebing tinggi tuh, Pak Tommy. Awak tidak diajarkan dari Rasulullah dan sebenarnya itu makanya orang tasawuf mengajarkan kita ini dijadikan Allah ingin memperlihatkan kekuasaan dirinya. Jadi kalau gitu ada keinginannya suku-suku hatinya lah.
Fa'alul lima yurid kan ayat itu. Jadi memperlihatkan kekuasaannya, memperlihatkan. Dia memperlihatkan kekuasaan. Untuk siapa? Ya untuk dia. Coba, setuju apa enggak? Kalau enggak setuju lalu bagaimana? Ya, Pak Tommy, yang enggak bisa juga. Awak kok lah disukat lah digantangi mah. Baca Pak Edi. Ya, ada masuk dalam keranjang bawang. Lah keranjang. Jadi lah bak katoinyo. Bak katoi. Itu nggak bisa mengelak ya. Enggak bisa mailak Dalam genggamannya. Kamasnya dalam genggamannya. dalam genggamannya. Jadi kalau dibantahnya juga lah bantah. Jadi itu maka yang paling berbahagia, balik-balik. Yang paling berbahagia itu siapa? Yang jadi orang. Nah, itu. Tapi masih ditambah orang yang betul-betul takkilun, yang sadar gitu. Jadi nanti ya masuk surga lah yang baik, yang enggak. Jadi saya pernah ditanya orang itu. Jadi Ustadz, ya hebat-hebat orang bertanya, enggak ada pun ya segala. Apalah guna di Tuhan tunan sekelompok lah masuk surga, sekelompok masuk neraka, sudah itu balai. Itu bala pendapat apa? Yo guna di Allah tuh. Itu orang bertanya nyo. Jadi kalau menurut pendapat apa, mana rancak? Awak ndak ada pendapat ya, kalau ndak ada pendapat pakailah tu. Sebab mau mengilak nggak bisa. Macam mana mau mengilak? Jadi itu makanya namanya kita ini menjadi coba sambung, menjadi Limun. Iya, muslim. Muslim itu apa artinya tuh? Orang yang tunduk, menyerah. Itu maka siapa yang enggak menyerah bego namanya. Itu gerak balik buki sebenarnya tuh. Jadi makanya ada ayat itu. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwat fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Makanya siapa memilih agamaku selain dari Islam, ya nanti tersinggung pula orang, enggak Pak Tommy ya. Ya, tapi itu makanya Ustadz Nurhalis Majid mengatakan semuanya agama itu Islamnya itu mangkubitunya dulu tuh artinya semuanya mencari ketundukan. Ya enggak loh, salah mana itu cara namanya Pak ya. Lah saja jadi ini pelajaran kita ini sedikit lagi nih, sedikit coba. Apa ini? La takrabus salata, terus hatta ada hal enggak di sini? Di sini ada halnya, Bu. Tapi kalau ini kan masih kata-kata, ini masih kata-kata jadi hal ini di atas. Kalau sini sudah jumlah dia. Jadi mubtada khabar ini dikumpul semuanya menjadi hal ini, menjadi hal antum. Nanti itu dipelajari, sudah bisa kita tangkap. Jadi menjadi kata keterangan hal keadaan si fi'il, si fa'il itu atau si maf'ul itu ada berbentuk kata-kata itu mansub dia, tapi ada berbentuk jumlah. Jadi mansubkah? Mansub dalam arti hakikat. Jadi kalau diartikan sini, la takrabu, jangan kamu hampiri sholat. Yang sudah dikatakan 5 waktu itu, makanya pakai lam, alif lam sini. Jangan kamu hampiri sholat, padahal kamu ada, atau sedangkan keberadaan kamu mabuk. Sehingga kamu tahu, ini aslinya ta'lamuna huruf nasab ya, sehingga kamu tahu apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu katakan. Jadi jangan kamu hampir sholat, hal keadaan kamu dalam mabuk. Jadi ini jumlah. Kalau mabuk nggak sadar yang dibaca. Kalau kita yang tidak mabuk,
tapi nggak ngerti dibaca, apakah mabuk? Enggak. Itu makanya orang tidak pun dia mengerti bacaan sholat itu, perasaannya sudah dia segelombang atau menghadap Allah gitu aja sebenarnya bagi orang sufi. Pokoknya sudah berdiri dia berwudu, berdiri betul, membaca apa yang dibacanya sudah masuk dalam jalur dia gitu aja perasaan. Nah, jangan kita katakan pula berarti kamu mabuk. Enggak, mabuk ingatan hilang, betul-betul ingatan yang hilang. Ini bacaan sholat ada tapi nggak tahu, bukan mabuk, cuma belum mengerti. Ya, cuma caranya gitu saja, perasaan. Lihatlah orang sudah sholat itu kan perasaan sudah enak. Pokoknya sudah bersih gitu aja. Jadi ini ya, sampai di sini saja dahulu bahasan hal, nanti akan dibahas setelah benar-benar paham seluk-beluk kata bahasa Arab. Sebab pembahasan ini sebanyak 18 halaman timbal balik. Ini 19 apa ya, ini keterangan lain. Sudah 19. Ini pelajaran kita mungkin nggak bisa kita tampilkan masing-masing PR yang sudah disebut dulu ya, karena waktu sudah habis. Nanti kita pindah pelajaran yang ke-20 lagi. Pokoknya hal yang perlu diingat, kalau sudah ada fiil, ada fa'il, ada maf'ul, ataupun dari khabar, mungkin kadang-kadang ada jumlah di belakang berbentuk menerangkan, ataupun ada kata-kata yang maksud berbentuk isim fa'il, berbentuk isim maf'ul, atau berbentuk sigat mubalaghah, ataupun kadang-kadang berbentuk masdar menjadi hal. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu, hebatnya membaca Al-Quran menggunakan kawaid atau bahasa. Saya terasa saya waktu mulai mengaji tahun 69 itu, panjang, pendek, dengung, ya, belajar di Malalo, akhirnya terpikir saya, jadi bagaimana mengetahui isi Al-Quran? Pindahlah ke Padang Panjang Periangan, belajarlah bahasa kawaid. Dari situlah saya mengerti terus sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi ini saya tularkan kepada bapak-bapak supaya belajarlah bahasa Arab sekurang-kurangnya, mengerti kita apa yang kita baca sedikit-sedikit ya, bukan hanya panjang pendek ya. Ilahuna faqat, mari berdoa supaya Allah lebih memberikan kepada kita kemudahan. Allahumma Faqihna fiddin wa 'allimnal hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilal liqa, ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Jazakallahu khairan. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.